Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan sekarang kita kembali lagi di session kedua ya. Positif tentunya. Podcast kosmetik inspiratif persembahan dari Bepom. Tepuk tangan sekali dong untuk Bepom, boleh Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Tadi sesi satu kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa bersama dengan Ibu Deputi dan juga Dr. Sari. Nah, di sesi kedua kali ini kita juga nggak akan kalah seru tentunya. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan nanti di sesi kedua, di akhir sesi kita akan ada kuis. Pastikan untuk Bapak Ibu tetap mengikuti sampai dengan akhir acara karena ada hadiah yang luar biasa yang sudah disiapkan untuk 10 pemenang yang beruntung. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara sampai dengan selesai nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga SKP dari Ikatan Apoteker Indonesia tentunya dengan mengisi link sertifikat. Jadi jangan lupa ya untuk juga mengisi link sertifikat. Dan untuk Bapak Ibu, boleh silakan follow Instagram kita di @waskos.bepom atau bisa kunjungi subsite kami di Direktorat Pengawasan Kosmetik waskos.pom.go.id untuk bisa mengupdate informasi seputar kegiatan Direktorat Pengawasan ya. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai di session kedua. Kali ini tentunya sudah bergabung bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu. Sudah bergabung bersama kita PLT Direktur Pengawasan Kosmetik, ada Pak Irwan SSI APT MKM. Selamat siang Pak Irwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, selamat siang Mas Haikal, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua kita sehat ya Pak. Sehat semuanya, Alhamdulillah. Sudah hadir Pak Irwan, nanti Pak Irwan akan memberikan informasi tentunya ya. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang kedua, sudah bergabung di tengah kita. Ada Mbak Nurtaki Irzalia, ada Mbak Lia, beliau ini adalah praktisi marketing dan juga sekaligus sebagai brand director PT Avo Innovation Technology. Selamat siang Mbak Lia. Halo, selamat siang Mas Haikal. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah Mas Haikal. Alhamdulillah, sehat dong. Nah, kalau tadi siang kita banyak mengupas tentang bagaimana regulasi dan lain sebagainya. Siang hari ini kita akan lebih banyak berbicara juga bagaimana strategi kita digital marketing dan lain sebagainya. Hadir juga narasumber kami yang ketiga, ada Mas Dian Martin. Beliau ini adalah ahli di bidang digital marketing dan juga sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Selamat siang Mas Martin. Selamat siang Mas Haikal, Mbak Sehat. Lia, Pak. Selamat siang semuanya. Sehat semua ya Pak ya? Sehat-sehat, terima Sehat, kasih. alhamdulillah. Dan tentunya masih bersama saya Haikal Saputra yang akan menjadi pembawa acara untuk podcast kita di session kedua kali ini. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu nih. Luar biasa sekali sudah bergabung 3 narasumber dan tentunya juga untuk seluruh Bapak Ibu yang masih bertahan ya di offline ataupun di online. Saya ingin menyapa dulu nih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini tuh promosi kosmetik sangat gencar gitu ya melalui sosial media baik YouTube, Instagram, TikTok dan lainnya gitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut, bagaimana aturan untuk mempromosikan kosmetik yang baik sesuai ketentuan di dunia digital menurut Badan POM? Saya mohon untuk Pak Irwan bisa memberikan insight untuk kita semua. Silakan Pak Irwan. Ya, makasih Mas Haikal. Tentu pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Martin, ada Bu Nurtaki ya. Dan tentu kami mohon maaf pada siang ini kami hanya bisa hadir secara daring ya. Namun ini ada Mas Haikal di sini nih. Mas Haikal. Hadir Pak Irwan. Ini beberapa kali kegiatan kosmetik, pengawasan kosmetik, seperti Mas Haikal selalu jadi MC-nya ya. Sudah hafal saya Pak, jadi pinter nih, makin pinter nih Pak. Suatu saat Mas Haikal bisa jadi narasumbernya nih kalau kayak gini nih. Masya Allah, Pak Irwan suka begitu. Oh ya Pak Irwan, sebelum dijawab mungkin Pak Irwan ini live dari mana Pak Irwan? Saya live tetap dari Indonesia ya. Oke, silakan Pak Irwan dilanjut. Kita bersama-sama ya Pak, apa namanya,
kita tentu memahami bahwa selama ini kita menginginkan memproduksi kosmetik. Ya. Kita sudah memproduksi kosmetik dengan baik. Ya, tentu kita menginginkan kosmetik yang kita produksi ini dipromosikan, tentu kan saja ya. Kita menginginkan promosi kita, menginginkan kosmetik yang kita produksi ini dipergunakan oleh orang lain dengan cara kita mempromosikannya. Tentu kita harus mengiklankannya. Ya. Kalau selama ini kita terpapar informasi bagaimana kita harus memproduksi, kemudian mengedarkan kosmetik, ya harus diproduksi dengan menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Ya, kalau diedarkan itu harus mempunyai izin edar. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mempromosikannya? Itu Bapak Ibu, teman-teman semua, kan bagaimana regulasinya? Jangan sampai nanti kami sudah mempromosikannya, sudah mengiklankannya, tiba-tiba di take down, ya, oleh oleh Kementerian Kominfo atau oleh IDEA, tentu dengan rekomendasi Badan POM. Apakah seperti itu? Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk iklan terhadap produk kosmetik di media itu bisa dilakukan baik oleh yang mempunyai nomor izin edarnya, pemilik notifikasi, ataupun sellernya, ya, distributornya, itu bisa mempromosikannya. Ya, jadi tidak perlu merasa khawatir, ya. Wah, saya kan bukan pemilik notifikasi, jadi saya tidak boleh mempromosikannya, bukan seperti itu ya. Jadi baik itu pemilik notifikasi ataupun distributornya atau seller yang lain itu bisa diperkenankan untuk mempromosikan dan mengiklankan produk kosmetik ini. Begitu Mas Eka, secara umum seperti ini, seperti itu. Jadi pada para Bapak Ibu, teman-teman yang mempromosikan kosmetik itu sangat dipersilahkan. Tentu ini bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing produk kosmetik yang diproduksi. Begitu Mas Eka. Baik, Pak Irwan, kalau kita lihat kan memang banyak sekali ya tren dari pelaku usaha yang menggunakan sosial media ini gitu ya untuk dapat mempromosikan produk-produknya gitu. Nah, kalau dari Badan POM sendiri apakah memang ada arahan tertentu atau ada regulasi tertentu ketika misalnya mereka menggunakan platform media sosial gitu, atau adakah Pak media-media yang memang bisa ataupun disarankan untuk pelaku usaha dalam menggunakan media untuk promosi produk mereka? Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa promosi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, sepanjang ini memenuhi ketentuan. Nah, sekarang media mana saja yang bisa dipergunakan? Semua media yang berkaitan, yang tujuannya untuk mempromosikan kosmetik itu bisa dipergunakan. Apakah itu media elektronik, media cetak, ataupun media online, itu dapat dilakukan. Jadi ini tidak seperti misalnya nih produk obat, dia hanya bisa dipromosikan kalau obat keras ya, bisa dipromosikan di jurnal-jurnal ilmiah. Ini tidak, di kosmetik itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana media sosial mana saja ya. Apakah itu di Facebook, apa di TikTok. Kalau di Facebook kelihatan banget pas saya generasi saya ya. Di TikTok, di YouTube, media, yaitu secara umum media sosial seperti itu. Apapun media sosial yang
bisa dianggap oleh para pengiklan itu efektif, itu bisa dilakukan iklan terhadap produk kosmetik Mas Haikal. Berarti memang artinya boleh ya Pak ya, diberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk mereka dapat menggunakan platform sosial media di mana saja gitu ya Pak ya. Nah kalau dari penglihatan Badan POM sendiri gitu Pak Irwan ya, bagaimana sih Pak tren promosi kosmetik di era digital saat ini gitu? Apakah memang ada platform-platform tertentu yang dalam tanda kutip, oh ternyata lebih banyak menggunakan Instagram misalnya, atau seperti apa Pak kalau dari pengawasan Badan POM? Ya, ini pertanyaan atau apa yang ingin diketahui ini memang seperti mengalir ya Pak Mas Haikal ya. Iya Pak. Jadi begini, semua media itu bisa dipergunakan sebagai media untuk iklan atau promosi kosmetik. Namun saat ini ya, dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat mendapatkan kebutuhannya, ya apalagi baru saja kita mengalami pandemi, ini promosi kosmetik yang digemari, promosi kosmetik yang diminati itu adalah melalui media online, ya. Apakah itu e-commerce atau media sosial, ya. Nah, sebagai contoh seperti itu, Mas Eka. Kalau kita perhatikan, kan ada Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas. Oh iya betul, Harbolnas, betul. Ya, ini sangat dinanti-nanti ini, Mas Eka. Dapat promo yang lumayan ya. Itu menurut survei, yang paling besar itu, yang paling banyak diakses, yang paling banyak diperjualbelikan itu adalah produk kecantikan. Salah satunya produk kosmetik. Jadi ini bisa menjadi ilustrasi buat kita bahwa media online ini ya ini sangat efektif, sangat diminati oleh para produsen, para peiklan kosmetik ini. Namun demikian, ya ini ada namunnya, Mas Haikal. Samping banyak dipromosikan di media online, ya, ketidaksesuaian, pelanggaran, dan temuan juga banyak di media online, ya. Jadi kalau berdasarkan data kita, data dari Badan POM, itu terjadi peningkatan pelanggaran iklan di media online, ya. Jadi kalau tahun 2021 itu, ya, itu ada sekitar 20% pelanggaran iklan di bidang kosmetik. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 30%. Jadi memang di samping memberikan peluang adanya media online ini untuk promosi, untuk iklan, ada juga tantangannya. Tantangannya ini para pengiklan produk kosmetik ini supaya lebih mematuhi ketentuannya, ya jangan sampai nanti apabila produknya sudah banyak yang beli, produknya sudah banyak menggunakan, ya, tapi suatu saat iklannya di take down, ya karena tidak memenuhi ketentuan, ya. Tentu kita tidak mengharapkan seperti ini, Mas Haikal. Jadi bagaimana promosi yang telah dilakukan ini tetap bertahan, ya. Ini bisa tetap
memberikan daya saing kepada produknya, kepada sellernya, itu harus memenuhi ketentuan peraturan, ya. Jangan sampai nanti produknya sudah laku, iklannya sudah followernya sudah banyak, tapi karena ada sesuatu, karena ketidakpahaman, iklannya di take down. Ini yang kita tidak harapkan, Mas Haikal. Yang kita harapkan ini dapat dipahami hal-hal apa saja yang merugikan para pelaku usaha. Gitu, Mas Haikal. Baik, jadi memang artinya Pak Irwan bahwa para pelaku usaha ini diberikan kebebasan untuk beriklan, baik materi iklan, kemudian juga platform yang dipilih gitu. Cuman kan memang harus ada aturan-aturan dipatuhi gitu ya. Jadi boleh diinformasikan nggak Pak Irwan kepada kita ini kan banyak sekarang yang bergabung nih ya, peserta pelaku UMKM dari produk kosmetik ini. Kira-kira kalau untuk pengawasannya Pak dari Badan POM ini seperti apa terkait iklan? Apakah memang sebelum para pelaku usaha ini memberikan atau menaikkan iklan di platform sosial media, apakah ada pendaftaran iklan dulu, ataukah ada monitoring evaluasi dulu dari Badan POM atau seperti apa Pak Irwan? Ya, terima kasih Mas Haikal. Jadi ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh peserta di sini. Positif ya. Jadi memang untuk produk kosmetik, iklan kosmetik, kita semua berpikiran positif, Mas Haikal. Sama seperti judul dari acara ini. Positif apa? Positif kita beranggapan bahwa para pengiklan, para produsen yang apakah itu pemilik izin edar ataupun yang bukan, itu sudah memahami regulasi mengenai iklan, ya. Sudah mampu membuat, sudah mampu menyusun iklan sesuai ketentuan. Nah, terhadap materi iklan yang akan ditayangkan, ya, dengan pikiran positif tadi, ya, Badan POM tidak mengevaluasi iklan kosmetik. Jadi apabila si iklan sudah merasa bahwa iklannya ini memenuhi ketentuan, bisa dibuat dengan kreatif, kemudian ini bisa menyebabkan para pengguna ini membeli produknya, ini silakan ditayangkan, Mas Haikal. Jadi tidak perlu untuk dilakukan evaluasi sebelum beredar oleh Badan POM, ya. Namun, ya ini namun lagi, Mas Haikal, namun yang kedua ya, Mas Haikal ya. Ya. Nah, namun yang kedua, apabila sudah ditayangkan, Badan POM melakukan pengawasan terhadap iklan yang ditayangkan. Itu Mas Haikal. Jadi jangan beranggapan bahwa wah kan saya sudah tayangkan, tidak perlu izin dari Badan POM terhadap iklannya. Tentu kita boleh mengiklankan seperti apa saja, bukan seperti itu, Mas Haikal. Jadi tetap ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Hanya pengawasan ini difokuskan pada saat setelah iklan ini ditayangkan. Ya. Nah, ini menjadi perhatian para pengiklan yang hadir di sini, sehingga hal-hal yang penting untuk keberlangsungan iklannya, keberlangsungan promosinya, keberlangsungan daya saing produknya, ini bisa tetap terjaga ya secara berkesinambungan. Gitu Mas Eko.
Baik, terima kasih banyak Pak Irwan nih paparannya ya sebagai pembukaan podcast kita kali ini ya. Positif kalau kata Pak Irwan, podcast kosmetik inspiratif harus berpikir positif juga sebelum kita melakukan iklan di platform media sosial. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang ketentuan ataupun aturan beriklan dari Badan POM ya. Lantas bagaimana sih strategi beriklan kosmetik bagi para pelaku usaha yang baru memulai atau startup kosmetik dalam mempromosikan produknya? Apalagi kalau kita lihat ya saat ini itu adalah era-era yang memang serba digital gitu. Nah, saya pengen tanya ke Mbak Lia. Mbak Lia ini sebagai kita bisa bilang brand director dari PT Avo Innovation Technology yang mungkin merintis startup juga gitu kan. Boleh berbagi sharing pengalaman dengan teman-teman startup. Ini seperti apa sih Mbak ketika memang sudah serba digital ini seperti apa? Oke, nah jadi emang sekarang itu karena secara platformnya itu banyak banget gitu kan. Jadi terkadang yang bingung adalah platform apa sih yang paling tepat gitu untuk dipakai mempromosikan produk kita. Nah, jadi sebenarnya utamanya itu kita harus kayak mengenal dulu sebenarnya tuh target audiens kita tuh siapa. Misalkan kita mau ngejual produk A, nah tapi itu sebenarnya itu siapa sih yang akan menggunakan dan juga harus membeli produk ini. Karena kenapa? Kalau misalkan kita udah tahu target audiens kita itu siapa, itu akan lebih mudah lagi untuk memetakan sebenarnya dari audiens ini itu mereka itu ada di mana ya untuk aktif mencari informasinya. Oke, gitu. Berarti mungkin mereka ini menggunakan platform apa sih? Benar, gitu ya? benar Oke. gitu. Jadi contoh misalkan, ternyata target audiens kita itu usia 18 sampai 24 tahun. Ya. Terus yang emang tuh dia suka banget nih tentang yang beauty-beauty, dia emang udah paham banget terkait yang produk penggunaan make up-nya ataupun dan lain sebagainya. Nah biasanya mungkin kita bisa bikin asumsi gitu, asumsi bahwa mereka-mereka ini tuh pasti aktif deh di Instagram katalah gitu kan. Terus aktif juga nih yang sekarang platform baru katalah TikTok gitu. Nah terus ada satu lagi katakanlah di Twitter katalah gitu kan. Nah jadi platform-platform inilah yang harus kita gunakan gitu untuk sebagai media promosi produk kita. Karena kalau misalkan kita udah tahu platform yang kita pakai, terus kita nanti juga akan menyesuaikan juga pada akhirnya untuk gaya komunikasi promosinya gitu. Misalkan untuk yang target audience, misalkan yang tadi ya usia-usia muda itu, berarti komunikasinya gimana ya yang biar kayak kerasa lebih dekat sama mereka, nggak yang terlalu gimana kata-katanya tuh nggak yang terlalu formal banget gitu ya. Gitu. Jadi kayak lebih nyesuaiin lagi gitu untuk secara komunikasinya dan juga platform yang digunakan. Karena tiap platform yang dipakai itu juga biasanya secara behavior audiensnya itu juga beda. Gitu. Misalkan TikTok gitu kan. TikTok tuh dia lebih kayak lebih ke edukasi, lebih ke yang gampang dicerna gitu kan. Berarti kan untuk secara konten yang kita produksi itu juga harus menyesuaikan nih dengan si platform tersebut gitu. Oke, wah ini menarik banget nih ya. Jadi dapat insight baru lagi nih mungkin dari para pelaku startup gitu ya dari sekarang harus bisa nih menentukan ini produk, gue punya produk kosmetik ini gitu. Kira-kira target market kita lebih kemana, usia berapa gitu kan. Usia berapa, terus mungkin juga kesukaannya apa, behaviornya apa, mereka aktif menggunakan platform apa sebagai media informasinya ya. Ibaratnya di awal tuh kita harus menentukan identifikasi konsumen kita dulu gitu ya. Nah tadi Mbak Lia tuh menyebutkan karena beda platform, beda jenis konten nih yang harus kita buat, yang harus kita persiapkan. Nah kalau sekarang bagaimana sih cara memilih media iklan yang tepat sesuai dengan produk yang akan kita iklankan dan apa saja yang perlu kita siapkan nih bagi para pelaku UMKM gitu ya untuk bisa mengiklankan produk tersebut mungkin dari sisi bahan konten ataupun yang lainnya seperti apa kalau dari Mbak Lia? Oke, sebenarnya balik lagi ke yang awal. Kita harus tahu dulu sebenarnya tuh audiens kita siapa gitu kan. Nah kalau misalkan kita udah tahu target audiens kita itu siapa, nah lalu media komunikasi atau media promosi itu lebih gampang gitu kan untuk kayak kita gunakan. Nah cara memilih yang tepat sebenarnya tuh platform mana sih gitu kan yang paling pas untuk kayak bisa mempercepat eskalasi dari kayak penjualan produknya katakanlah kayak gitu kan. Sebenarnya tuh nggak ada kata benar atau tidak.
Betul. Tidak ada kata benar atau tidak, yang penting balik lagi apakah dari platform tersebut tuh memang ada si target audiensnya. By riset ya, tetap harus by riset. Harus betul. kayak cari tahu dulu, mereka ini lebih banyak aktifnya tuh karena di Instagram gitu kan. Nah berarti kalau misalkan memang lebih banyak yang aktif di Instagram, berarti kita juga harus fokus juga nih untuk membuat konten-konten yang memang menyesuaikan target audiens kita yang ada di Instagram tersebut. Misalkan, karena platformnya Instagram, jadi kan bentuknya mungkin lebih ke storytelling, katakanlah kayak gitu kan. Nah berarti cerita apa nih yang harus kita suguhkan ke konsumen kita biar mereka tuh lebih kayak kenal yang pertama, lalu juga mereka tertarik dan pada akhirnya tuh bisa lebih gampang memutuskan untuk membeli produknya gitu. Karena balik lagi kalau kita mau mempromosikan produk itu kan kita nggak harus kayak langsung to the point, ini loh kita punya produk ini dan kalian bisa beli ini dengan harga ini. Ya kan? Itu hard selling banget ya. Benar. Nah, tapi bisa dipahami gitu karena kalau misalkan bagi kita yang startup itu kan juga biasanya kendalanya adalah di modal. Benar di model, ya? betul. Gitu. Nah, tapi karena untuk di era sekarang yang serba digital sebenarnya itu lebih mudah banget untuk mempromosikan produk kita. Mungkin nanti Mas Dian bisa kayak mengklarifikasi juga kali ya gitu. Nah, jadi karena era ini serba digital, jadi lebih mudah dan murah sebenarnya. Iya, betul. Harusnya ya. Gitu. Tapi sebenarnya adalah kita harus berpikir kreatif. Nah itu gitu. dia. Harus betul. kita kreatif gitu. Nah gimana sih caranya untuk menimbulkan atau memicu ide-ide kreatif gitu. Nah biasanya kita bisa kayak memperhatikan gitu dari industri yang memang kita berkecimpung. Misalkan untuk di industri kosmetik gitu kan. Gimana sih untuk yang pemain-pemain yang ada di industri ini, misalkan yang ada di lokal. Terus juga kita bisa juga ngelihat juga yang dari luar tuh seperti apa juga gitu. Atau mungkin kita bisa cari inspirasi juga dari cross industri juga gitu. Karena itu kan juga bisa aja bisa diadopsi juga gitu ya. Diadopsi dan pada akhirnya itu kita bisa untuk merecreate ulang secara kontennya gitu. Nah jadi sebenarnya itu tadi bank kontennya itu kita emang harus mengambil dari beberapa sumber referensi tadi. Betul. Jadi gitu. Artinya memang ketika kita memutuskan untuk beriklan baik di platform mana saja memang harus ada orang yang khusus gitu ya untuk cari referensinya ini gimana, ini produknya ini gitu kan dengan segala macam habit dari masing-masing platform gitu ya. Iya benar gitu. Tapi kalau misalkan ternyata belum punya gitu kan secara sumber daya manusianya yang dedicated ngerjain hal tersebut gitu. Karena kan balik lagi again it's about budget juga gitu kan. Kita bisa sebenarnya bisa ngelakuin sendiri gitu as a owner. Ya udah kepo-kepo gitu kan dari yang industri serupa ataupun mungkin cross industry. Kayaknya ini oke deh, lucu deh, kayaknya pas deh. Cocok sama deh. Gitu ya. Sama brand kita gitu atau mungkin bisnis kita. Nah itu bisa kayak diadop ulang kan sebenarnya untuk kayak dimodifikasi, enggak yang plek-ketiplek harus dibikin sebenarnya gitu kan, tapi harus kayak ATM lah ya. Gitu benar kayak gitu sih Mas. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, pengen tahu juga nih survei kecil-kecilan dari Bapak Ibu para pelaku usaha di sini gitu ya. Siapa yang dia sebagai CEO iya, produsen juga iya, pemerhati konten juga iya, produksi konten sendiri juga iya, mengelola sosial media sendiri juga iya. Ada nggak? Yang semuanya tuh ya gue gitu, ada nggak? Atau sudah terpolakan, sudah bagi divisi masing-masing gitu, ada? Berarti udah bagus kan? Ini udah bagus ya. Oke, baik. Karena kan kadang-kadang kalau startup gitu ya Mbak, tadi Mbak bilang kan terkait dengan permodalan gitu kan. Kadang-kadang ya udah, gue sebagai owner, gue sebagai produsen punya ide segala macam, ya gue juga yang nyari Instagram dan lain sebagainya. Bener. Pengelola adminnya juga dia. Iya, gitu benar. Kan. Biasanya ya ketika awal-awal. Betul. Nah kalau ini kita berbicara dengan strategi promosi kosmetik nih, pastikan tadi harus kita bisa menimbulkan brand image yang kuat dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga terkait dengan budget. Nah, boleh dong kita share strategi bagaimana pengelolaan budget misalnya untuk sebuah produksi konten iklan pada satu sosial media. Kira-kira kalau dari Mbak Lia sendiri pengalaman, kita harus berapa banyak sih Mbak? Oke, sebenarnya itu kalau misalkan harus berapa banyak itu kembali lagi dari kemampuan suatu bisnis atau suatu brand gitu. Karena dari secara budget sendiri kan yang harus dikeluarkan kan nggak cuma untuk modal promosi aja ya. Gitu, tapi untuk kayak produksi barangnya juga. Terus juga mungkin kalau udah punya karyawan kan harus kayak ngegajiin juga kayak gitu kan. Nah tapi juga bisa sebenarnya tuh kayak beda-beda juga sih sebenarnya untuk yang masalah budget ini gitu. Misalkan kalau mungkin untuk yang baru banget secara bisnis atau brandnya kita bisa kayak ngambil let's say 15
15% gitu. Oke. 15% dari total cost produknya, katakanlah kayak gitu kan. Nah, bisa aja sebenarnya kayak gitu. Kan secara cost produk sendiri kan tiap barang kan juga beda-beda juga kan gitu. Nah, jadi itu juga bisa pada akhirnya menyesuaikan juga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata punya spare lebih gitu kan untuk investment di promosi marketingnya, nah itu juga sebenarnya bisa kayak ditambahin lagi. Jadi yang pada akhirnya oke deh nggak apa-apa di 1 tahun ini misalkan pakai 15-20% untuk promosi budgetnya. Terus nanti mungkin bisa dievaluasi gitu, karena sebenarnya balik lagi kan untuk kayak mengukur berhasil atau tidaknya itu harus kayak dilakukan analisis gitu. Nah itu dia. Pengukurannya gitu, apakah dari yang udah kita keluarkan itu Efektif nggak sih? efektif atau gitu ya? enggak gitu, atau mungkin kayak udah bisa menghasilkan berapa ya gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kan kalau untuk yang bisnis atau brand baru itu juga bisa juga diukur juga, katakanlah dari yang 1 tahun ini apakah emang dari targetnya tuh udah harus BEP. Oke, Gitu. Kalau betul. misalkan emang belum, berarti tuh kita tuh punya toleransi masanya Berapa tuh berapa lama kayak betul. gitu sampai akhirnya tuh BEP kayak gitu. Karena kan memang kalau ketika kita mau promote suatu produk baru kan memang harus ada ketimbulan apa namanya brand awareness terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau tadi Mbak Lia bilang justru dengan era digital ini harusnya lebih murah dan lebih mudah. Iya. Karena kayak misal kita bikin konten aja nggak perlu pakai alat yang canggih, tampilan yang canggih, betul. dengan smartphone aja itu harusnya sudah bisa gitu ya. Betul. Tergantung kreativitas. Dan Oke. juga anyway Mas Haikal gitu kan, karena era digital ini juga mungkin kayak berbeda ya dengan yang 10 juga, mungkin kayak 20-30 tahun yang lalu orang tuh mungkin belum kayak terbiasa menggunakan digital gitu. Tapi karena sekarang serba digital, jadi ya udah kayak bikin promosi di media sosial, entah itu emang dari akunnya sendiri atau mungkin dari akun teman-temannya gitu kan, akun saudara, akun keluarga. Jadi tuh kayak lebih murah pada akhirnya gitu. Kita nggak harus kayak masang iklan di majalah, masang iklan di koran, masang iklan di billboard gitu. Jadi kayak lebih gampang dan lebih murah pada akhirnya. Dilakukan secara bergerilya dan berjamaah gitu betul ya. Banget. Oke, menarik. Nah sekarang saya mau ke Mas Dian Martin gitu. Mas Dian, kalau kita bicara strategi promosi kosmetik nih ya kan pasti kan berkaitan erat dengan brand image kosmetik itu sendiri ya di kala masyarakat. Kalau seandainya produknya masih produk baru kan agak susah gitu kan. Kalau dia produknya sudah dikenal masyarakat mungkin akan lebih gampang gitu ya. Nah coba boleh kita gali dari Mas Martin sendiri, kira-kira hal yang paling penting untuk pertama kali dilakukan ataupun yang harus diperhatikan oleh teman-teman startupnya apa sih sebenarnya sebelum dia mulai main digital? Sebelum dia main digital, tadi mungkin ya kalau bicara mengenai brand image-nya dia, jadi dia perlu betul-betul tahu kira-kira dia melayani siapa dan problem yang dia coba selesaikan. Jadi karena bicara kosmetik, saya juga baru sadar bahwa ada satu brand, saya tidak akan sebut namanya, tapi dia transaksinya tuh 450 triliun hanya tahun kemarin. Per tahun kemarin? Tahun kemarin, terbesar di dunia. Triliun? Triliun, 450 triliun. Gitu ya, Bu. Dan menariknya waktu sejarah pendirian dia pada saat itu, dia menciptakan pewarna rambut, waktu itu ya, 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu dia menciptakan pewarna rambut, yang dimana pada saat itu banyak orang kalau ngewarnain rambut tuh pusing karena zat kimianya. Betul. Dan penciptanya ini adalah seorang asisten lab gitu. Dia menemukan dalam waktu 4 tahun tuh bagaimana tadi Pak Irwan juga mengenai kesehatan juga, bukan cuma warnanya aja bagus, tapi nggak pusing. Dan kemudian itu bisa take off. Dan kemudian jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa masalah yang coba kita selesaikan. Tadi Mbak Lia juga udah bicara kepada siapa kita bicara. Gap di belah mana dari produk tersebut yang kita bisa fill in. Ada pasti selalu ada momen-momennya. Banyak dalam sejarah kosmetik itu kalau kita pelajari tetap ada ruang yang belum dilayani oleh produk tertentu. Betul. Nah kita masuk ke ruang itu jadi kita jelas kenapa kita hadir. Kenapa orang mau beli dari kamu. Karena untuk promosi itu agak mudah sekarang seperti tadi Mbak Lia sampaikan. Untuk dilihat 1.000 orang, 10.000 orang, 20.000 orang itu mudah. Yang sulit adalah ketika 10.000 orang itu kumpul di depan kita,
apakah apa yang kita sampaikan itu relate sama dia atau dia mau pergi aja dari kita. Betul, betul. Nah, berarti kan artinya memang ketika kita ingin memulai suatu usaha gitu ya, tadi kata Mas Martin bilang gitu kan, bahwa memang kita juga harus bisa mencari apa sih uniqueness dari produk kita. Mungkin yang tadi bilang yang kita bisa fill in dari produk-produk yang belum terselesaikan masalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan kita juga harus bisa membangun brand image gitu. Mungkin dari para pelaku usaha di sini, boleh nggak sih Mas Martin, kalau menurut Mas Martin sendiri, brand image ini sebenarnya apa sih? Dan seberapa penting suatu produk memiliki brand image? Ada setidaknya 5 hal yang bisa kita peroleh dari manfaat dari brand image ini. Yang pertama kalau saya lihat tuh sustainability itu dari brand tuh sangat-sangat kuat. Orang yang membuat brand ini bisa jadi dia sudah tidak ada 100 tahun yang lalu, tapi brandnya bisa sustain sampai hari ini. Masih terasa gitu ya? Masih terasa. Tadi juga Mas Ekal bilang mengenai kepercayaan. Nah, brand itu masalah kepercayaan juga. Jadi pertama tadi sustain kalau saya pikir ya dengan adanya brand. Kedua adalah kepercayaan. Terus kemudian pembeda sama kompetitor. Betul. Kalau saya butuhnya yang functional, saya tahu nih brandnya si A. Ya kan, kalau yang luxury saya tahu si B. Jadi itu sebagai pembeda kita dengan kompetitor kita. Ketika kita punya itu semua, enaknya kalau brand ini udah jadi, kita pernah membaca sejarah bahwa ada perusahaan, misalnya perusahaan pesawat yang hanya menjual brandnya, pesawatnya nggak ada, dan dihargai mahal sekali. Jadi brand ini bisa lebih kuat dari produknya. Betul. Produk tuh bisa masuk begitu ke dalam brand dan tiba-tiba dia terangkat derajatnya. Ibaratnya nama besarnya itu. Nama besarnya. Ya. Betul. Sehingga ketika kita mau membesarkan skala perusahaan kita, cukup bermodalkan brand yang kuat, kita bisa menyebarkan dengan lebih mudah. Skalabilitasnya lebih tinggi, ujungnya tentu saja yang terakhir adalah penjualan akan naik dengan sendirinya. Betul, secara linier gitu ya. Secara linier. Ketika produk kita sudah memiliki brand image yang kuat, entah itu nanti mau eskalasi atau menimbulkan produk baru karena tadi lebih kuat gitu kan, akan lebih mudah gitu ya. Betul. Mas ya. Nah sekarang kalau kita berbicara bagaimana sih cara brand image kita ini ya untuk bisa dikenal di kalangan masyarakat ataupun di kalangan konsumennya, khususnya untuk produk-produk baru gitu. Ada strategi nggak sih Mas? Tadi ada sesuatu yang menarik. Jadi kita dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia baru survei kecil-kecilan bulan Februari ini. Biasanya setiap tahun kita mengeluarkan survei transaksi produk di beberapa channel digital. Wah, dan tahun ini, tahun 2023 bulan Februari, kita melihat transaksi kosmetik itu kira-kira 15 juta produk dalam 1 bulan. 15 juta produk? 15 ini jutaan. Khusus untuk kosmetik only? Kosmetik saja di Indonesia, dan dari channel yang kita lihat itu 50% dari sana terjadi di TikTok sekarang. Ini dia ya. Besar sekali. 50% transaksi itu terjadi di TikTok. Terjadi di TikTok Live. TikTok Live. TikTok Live. Saya subuh-subuh. Kalau seandainya kita Bu ya, biasa kita berangkat kerja jam 7 atau setengah 8 gitu kan. Habis subuh kan gak boleh tidur ya kan, penyakit, ingat ya. Jadi habis subuh gitu kan segala macam sambil nunggu berangkat kerja segala macam udah buka handphone, aduh gak ada kerjaan gitu segala macam. Bukanya TikTok Live Bu, bener Bu segala macam. Gak ada niat mau beli itu beneran. Waduh menarik, beli akhirnya ya. Iya, lucu ya. Saya baru ngomong itu aja Mas Haikal langsung on dia. Iya benar. Memang TikTok itu kerasa sekarang. Ada nggak Bapak Ibu yang mungkin sekarang lebih suka nonton TikTok Live daripada nonton sinetron? Ada ya Bu ya, Ibu nih kayaknya nih ya. Terus Mas survei ya, lagi? jadi waktu terbaik ternyata adalah ketika para emak-emak ini membutuhkan me time. Itu waktu penjualan terbaik itu jam 10 malam. 10 malam, jam 10 malam di itu TikTok ternyata atau semua platform? Di TikTok itu di live platform itu bagus, dan sekarang itu sudah mulai ke semua platform. Ya, 10 malam ya? Jam 10 malam, jadi mau makanan, mau kosmetik, itu terjadi di situ. Pagi juga ada, dan banyak orang yang sekarang mendistribusikan produknya itu memiliki tim live sendiri yang bisa 3 shift. Subhanallah. Bisa. Luar biasa loh ya kan. Jadi kalau nggak mampu, mungkin sekarang banyak layanan, mungkin Mbak Lia juga tahu. Kita bisa meminta mungkin yang untuk shift 2, shift 3, kita bisa membayar orang untuk melakukan hal tersebut. Jadi platform yang sekarang lagi rising ya di TikTok, terus kemudian di marketplace juga masih 50%-nya. Marketplace-nya yang mana? Yang hijau atau yang kuning? Yang kuning. Kalau yang kuning lebih bagus untuk kosmetik. Oh, untuk beauty. Yang oranye ya? Iya. Yang oranye ya, kosmetik pasang Bu.
Oke. Dan produknya itu yang paling laku dari 15 juta itu barangkali 60-70% adalah perawatan wajah dan bibir, lipstick. Perawatan wajah dan bibir, baik pria ataupun wanita. Gitu nggak? Berarti barangkali. kosmetik dan body care. Jadi perawatan wajah itu paling tinggi. Mungkin karena sekarang itu kan kita sosial media oriented, kita ingin menampilkan yang terbaik dari versi kita. Jadi mungkin itu karena penyebabnya itu terjadilah penjualan yang sangat tinggi. Nah teman-teman, untuk beriklan tuh sekarang begitu mudah. Jadi siapapun bisa beriklan, yang susah tuh bikin konten. Betul. Iya kan? Kadang-kadang bikin mikir konten. jelimet banget gitu Betul banget. Jadi perlu mencari orang-orang yang kreatif, yang sekarang ini juga sudah banyak sebenarnya, atau para reseller. Jadi berpikir reseller itu juga penting. Pikirkan para reseller yang sudah berhasil menjual beberapa produk, itu bisa kita rekrut. Dan kedua ya kontennya ini yang paling penting. Berpikirlah menganalisa market tadi yang disampaikan Mbak Lia itu penting sekali. Dan kemudian setelah itu konten dan distribusi gampang sekali. Gampang ya. Yang susah itu relate-nya. Yang susah relate-nya Mas Eka. Benar. Jadi kalau mau dilihat 1 juta orang tuh gampang. Tetapi ya modalnya uang. Tetapi setelah dilihat 1 juta orang, orang cuma skip aja. Iya. Nah itu tantangannya. Artinya kan bagaimana 1 juta orang yang lihat, at least 900-nya ini closing gitu ya kan. Wah. Jangan cuma sekedar dia lihat segala macam ya hiburan, habis itu dia swipe up lagi, geser yang lain. Gitu ya Mas ya? Betul banget. Jadi ada beberapa tahapan kan, ada apa namanya dreaming, bikin orang ngiler tahapan pertama. Bikin orang ngiler dulu, yang kedua tuh namanya searching. Biasanya orang kalau udah ngiler searching, betul. Habis ngiler search, terus kemudian compare. Lihat, oh kalau di toko yang ini harganya sekian gitu. Betul. Kebaca deh, terus habis compare baru transaction. Jadi kita perlu memikirkan dalam buyer journey ini di tahapan mana kita mau berbicara. Jangan-jangan konten kita dibuat di tahapan compare atau di tahapan transaksi yang tadi hard selling. Padahal kita sedang ingin menimbulkan rasa ngiler di dalam diri dia. Jadi kita harus mengetahui tahapan-tahapan tersebut. Menarik Bu ya. Jangan lupa Bu, ingat Bu, bagaimana cara kita bikin ngiler dulu nih konsumen kita ya. Ngiler dulu. Berarti artinya kalau tadi kita mendengarkan fakta by data ya dari Mas Martin, bahwa artinya peluang penjualan atau peluang usaha di dunia kosmetik ini gede banget, gila banget ya. Gila. 1 tahun 15 triliun ya Mas ya? 1 bulan ya, sorry. Kalau dalam rupiah saya mungkin nggak akan sebutkan angkanya. Banyak tapi ya? Jadi kalau di Indonesia saja bulan Februari itu survei kasar kita ini belum di open itu 15 jutaan produk. Itu di Indonesia saja. Di Indonesia aja. Jadi jumlah transaksi terbesar juga waktu itu adalah kosmetik. Karena kita terkurung di rumah, yang dandan terus, yang dilihat muka kita itu lagi kan. Betul. Nggak ganti-ganti wajahnya tiap hari. Jadi make up-nya yang perlu ditambahkan. Dan sekarang itu orang bisa bikin toko personal ataupun home store itu begitu mudahnya. Betul. UKM kita harus mulai merasakan nih ancamannya. Sehingga kita bisa menciptakan UKM baru karena para reseller ini begitu mudah menjual produk-produk yang bukan milik UKM kita. Sangat gampang. Betul. Channel dari TikTok itu ada pembayarannya, ada deliverynya, itu begitu luar biasa. Simple banget. Nggak pernah ada, betul, nggak pernah ada saya nggak pernah melihat satu revolusi dalam transaksi yang segila ini gitu. Oke, sekarang saya mau ngecek juga nih, saya mau survei juga nih untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline. Siapa yang sudah mulai promote produknya melalui e-commerce? Angkat tangan. Jangan malu-malu. 1, yang lainnya buyer atau produsen. Oke, artinya memang sudah ada gitu ya, sudah mulai sadar gitu. Tadi kalau Mas Martin, saya masih tertarik nih dengan data tadi. Kalau Mas Martin bilang adalah the best time untuk kita beriklan itu adalah up to jam 10 malam gitu kan. Ini untuk kategori emak-emak atau semua usia? Data transaksi sih menunjukkan seperti itu, kecuali kalau makanan tuh jam 4 sore juga, jam 10 malam. Jadi 2 waktu ini saya keliling ke beberapa seller, transaksi terbesar mereka di sana.
Oke, 4 terjadinya. sore jam 10 malam Bu, ingat jangan tidur ya. Bikin live gitu ya. Oke, menarik banget nih. Nah sekarang kalau kita mau berbicara tentang mempertahankan brand image kita gitu kan. Kadang-kadang ya alhamdulillah ya kalau kita sudah punya brand image yang bagus gitu kan. Supaya tadi bisa dibilang sama Mas Martin juga ada loh ternyata brand image itu yang 100 tahun bahkan sudah nggak ada tapi masih ingat brandnya dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan tentu akan ada perubahan zaman, perubahan tren. Nah bagaimana cara kita supaya brand kita ini tetap bertahan supaya bisa terus dikenal sama masyarakat itu seperti apa sih Mas? Kalau saya mempelajari beberapa merek besar juga, mereka bertahan dalam ratusan tahun itu, kita tidak pertama mereka itu sangat-sangat yakin dengan core value mereka. Mereka tuh ada karena apa sih? Karena apa mereka ada? Harus lebih menyentuh lagi ya Iya, core betul. value-nya. Core value dia itu harus yakin banget, nggak lari ke sini, lari ke sana. Tapi bukan berarti slogan nggak berubah. Brand yang tadi saya nggak bisa sebut namanya, yang transaksi tahun 2022 450 triliun dalam 1 tahun, dia punya 500 brand di bawah dia. 500 brand. 500 brand di bawah dia. Mantap. Dia itu mengganti slogannya kira-kira ya dalam 100 tahun itu sudah 7-8 kali slogan dia ganti. Dan artinya seperti tadi sampaikan sama Mas Haikal, dia perlu lebih adaptif dan kemudian dia melebarkan line produknya dia. Ada juga kosmetik dari negara Sakura yang pertama kali itu dia justru produknya adalah pasta gigi. Terus berubah menjadi kosmetik, nambah apa? Ada yang pertamanya perfume, kemudian bikin lipstick yang mahal. Terus kemudian bertambah besar, setelah dia selalu mengikuti pesan-pesan yang diinginkan milenial seperti apa, Gen Z seperti apa, kolonial seperti apa, kita bisa masuk dan relate kepada mereka, mulailah memperbesar line kita. Ketika sudah established sekali yang bisa bertahan seratusan tahun itu banyak melakukan akuisisi. Yes, akhirnya. Dia akuisisi dan juga kolaborasi. Jadi brand nomor 1 di dunia yang tadi angkanya 450 triliun dan brand kedua terbesar di dunia itu dua-duanya saling memiliki saham kira-kira 30%. Jadi kelihatannya aja di luar seperti bersaing, tapi pemiliknya memiliki saham itu sebenarnya. Luar biasa ya. Ayo mangga kita berkolaborasi Bapak Ibu semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Martin ya. Ini luar biasa sekali. Sekarang saya mau ke Pak Irwan lagi. Pak Irwan, kalau kita bicara mengenai temuan pelanggaran iklan gitu kan, kadang-kadang banyak gitu ya. Demi kita untuk bisa menggait konsumen lebih banyak, mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang bombastis dan lain sebagainya gitu ya. Boleh contoh-contoh iklan yang tidak memenuhi ketentuan seperti apa sih Pak? Kasih contoh ke kita dan tentunya hal-hal ini yang perlu dihindari oleh para pelaku usaha yang hadir di sini. Seperti apa sih Pak pelanggarannya Pak? Contohnya Pak? Ya. Terima kasih Mas Haikal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia, Pak Martin ya, berkaitan dengan bagaimana mempromosikan kosmetik yang efektif, ya itu seperti apa. Nah, yang kami tangkap ya, apa yang disampaikan oleh Pak Martin, Bu Lia, itu sangat sejalan dengan apa yang ditujukan, apa yang dimaksudkan oleh Badan POM. Ya. Tadi Pak Martin ataupun Bu Lia sudah menyampaikan bahwa potensi produk kosmetik ini sangat besar. Kalau boleh saya menyampaikan informasi itu sebelum pandemi ya, saya dapat informasi sebelum pandemi, dari 10 industri yang mempunyai omset terbesar di dunia, ya, 3 atau 4 industri itu industri customer good, termasuk kosmetik. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, ya, industrinya seperti apa. Jadi begitu besar memang potensi produk kosmetik ini. Dan tentu mereka besarnya karena iklan atau promosi. Tadi Bu Lia bisa menyampaikan sekarang ini ya, itu untuk
mempromosikan kosmetik itu sangat mudah dan murah ya. Beda dengan mungkin 10 atau 20 tahun yang lewat. Dan satu lagi yang disampaikan Pak Martin, yang paling penting adalah sustainability-nya seperti apa, keberlangsungannya seperti apa, termasuk keberlangsungan iklan. Nah, dari itu tentu tujuan Badan POM agar Bapak, Ibu yang serta di sini juga bisa melakukan iklannya ini secara berkesinambungan. Bagaimana kita bisa memahami ini iklan-iklan kosmetik yang diperbolehkan, ya, ini mana yang dilarang. Tentu kita perlu tahu rambu-rambunya seperti apa. Semuanya rambu-rambunya ini kita kaitkan dengan definisi kosmetik. Nah, kalau kita memahami definisi kosmetik, ya kita paham itu sebenarnya rambu-rambunya itu seperti apa. Jadi sesuai dengan definisinya, kosmetik ini digunakan untuk membersihkan, mewangikan, merawat, dan meningkatkan penampilan, menghilangkan bau badan dalam kondisi baik. Ya, jadi ini sudah merupakan suatu panduan kepada para pengiklan kosmetik apa yang harus dilakukan, apa yang iklan kosmetik yang disampaikan pada klaimnya. Ya. Jadi tentu pertama klaim yang disampaikan pada iklan, pada promosi itu sesuai dengan definisinya. Jangan sampai itu bukan iklan atau klaim dari kosmetik. Jangan sampai ada klaim ini mengobati gitu. Itu tidak sesuai dengan klaim kosmetik. Nah, ini pelanggaran. Nah, ini akan ditindaklanjuti oleh Badan POM. Namun ada juga misalnya klaimnya memutihkan. Itu juga tidak diperbolehkan. Pelanggaran inilah yang sering kita temui dalam kita melakukan pengawasan terhadap iklan dan promosi kosmetik. Ya. Namun di samping itu ada juga klaimnya kosmetik, ya, tapi itu tidak didukung oleh data atau dokumen yang benar. Dia misalnya menyebutkan bisa menghilangkan bau badan, tapi tidak ada bahan yang terkandung dalam kosmetik itu bisa menghilangkan bau badan. Nah, tentu ini diperingati oleh Badan POM. Maka dia harus melengkapi dokumennya. Mungkin saja ada bahan-bahan baru yang selama ini kita tidak mengetahui bahwa itu punya khasiat atau manfaat untuk membersihkan bau badan. Nah, itu dimintakan kepada pelaku usaha, kepada si pengiklannya, apa yang menyebabkan itu bisa dia klaim seperti itu. Jadi Mas Rizkal dan semua sini kami sampaikan bahwa apabila kita mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan promosi, iklan, ya, produk kosmetik, ya, terbukalah kesempatan kita untuk menjadi pelaku usaha, ya, yang besarnya seperti Pak Martin sebutkan tadi, dengan cara yang mudah dan murah seperti yang disampaikan Bu Dian tadi. Maaf, Bu Lia tadi. Makasih. Oke, baik Pak Irwan, saya penasaran gitu kan, kadang-kadang kalau kita gitu ya Pak sebagai orang awam dan juga mungkin sebagai pelaku usaha gitu kan, kadang-kadang klaim-klaim yang mungkin dalam tanda kutip yang mungkin banyak dilarang gitu Pak oleh Badan POM sendiri, kayak misalnya terbukti aman gitu kan, atau misalnya cepat langsing atau gimana gitulah Pak, itu ya istilahnya. Kenapa sih Pak itu tidak diperbolehkan gitu Pak? Jadi seperti ini.
semua produk yang diizinkan oleh Badan POM beredar tentu sudah berdasarkan evaluasi ini aman, ya. Jadi tidak perlu lagi dipromosikan bahwa itu memang aman. Jadi jangan sampai ada beranggapan, oh produk lain ini tidak aman, hanya produk ini saja gitu loh, ya. Kemudian kalau langsing ya tentu kosmetik tidak ada yang melangsingkan ya, hanya tentu tidak ada produk apakah itu obat ataupun suplemen kesehatan yang bisa melangsingkan seketika ya. Itu yang menjadi pemahaman kita bahwa kita ini memberikan informasi yang berkaitan dengan apa yang kita iklankan ini, kita punya tanggung jawab. Ya. Kita mengiklankan produk kita ini tentu tidak menyesatkan, objektif, lengkap ya. Itu tanggung jawab kita selaku pengiklan ataupun selaku produsen. Ya. Jangan sampai kita mengiklankan produk, mengiklankan kosmetik, setelah orang beli, setelah orang pergunakan, merasa wah ini berbeda dengan diiklankan. Ya, kemudian ini tidak tentu keberlangsungan usaha kita ya tentu tidak akan berlanjut, Mas Rizka. Oke, betul. Berarti artinya memang kita itu sebagai produsen harus juga bisa memberikan edukasi gitu ya Pak ya kepada konsumen kita dan lain sebagainya. Nah Pak Irwan mumpung di sini lagi banyak para pelaku usaha, boleh dong Pak Irwan kasih informasi juga sebenarnya apa sih hal-hal yang tidak diperbolehkan dari para pelaku usaha ini dalam beriklan atau hal-hal apa saja yang harus dihindari gitu Pak? Ya, makasih Mas Rizka. Jadi sebenarnya apa yang berkaitan dengan hal yang tidak diperbolehkan itu secara umum ini sudah disampaikan, sudah disiapkan regulasinya oleh Badan POM. Ini sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetik ya. Nah, ini kami sampaikan saja, saya bacakan saja ya. Pertama, iklan tidak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan, tidak berperan sebagai tenaga, tidak menggunakan atribut profesi kesehatan maupun mencantumkan profesi kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, iklan tidak boleh mencantumkan logo, lambang, atau identitas dari suatu lembaga atau instansi. Kemudian, klaim harus benar dan dapat dibuktikan dengan data dukung yang relevan. Itu yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, yang tidak diperbolehkan, klaim tidak menggunakan kalimat yang bertujuan mengobati, menyatakan seolah-olah sebagai obat, atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit. Jadi kosmetik itu dipergunakan dalam kondisi baik, ya, tubuh kita dalam kondisi baik. Jadi bukan untuk mengobati, apalagi mengobati suatu penyakit. Jadi kalau ada kosmetik yang menyatakan bisa mengobati jerawat, nah itu perlu diwaspadai ya. Apakah itu memang klaimnya berlebihan atau memang ada di sana itu zat yang berbahaya, asam retinoat misalnya, itu harus diwaspadai ya. Karena dari klaimnya saja kita sudah bisa memahami bahwa ini bukan kosmetik sebenarnya. Kemudian klaim tidak menggunakan kata-kata berlebihan, seperti tidak berbahaya, tanpa efek samping, ampuh, ataupun bermakna yang sama. Jadi inilah yang perlu diwaspadai, inilah rambu-rambunya yang bisa dijadikan acuan oleh para pengiklan. Mas Rizka, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak nih ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan nih ya oleh para pelaku produk kosmetik gitu ya sebelum nanti melakukan beriklan gitu. Nah sekarang saya akan kembali ke Mbak Lia lagi. Nah Mbak Lia dalam mempromosikan kosmetik apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari PT Avo Innovation Technology dan bagaimana cara perusahaan untuk menghadapinya? Oke, ya. Jadi kalau untuk secara tantangan sendiri gitu kan, mungkin sebelumnya itu juga kita kayak belum ada panduan sebenarnya gitu. Sebenarnya tuh klaim-klaim apa sih yang boleh dan tidak boleh Iya, gitu kan. betul. Nah, jadi waktu itu juga sempat juga tuh gitu kan. Oh ternyata tuh ada klaim yang nggak boleh. Jadi pada akhirnya ketika ada yang udah dinaikin untuk iklan, Oh pernah juga nih, hasilnya bagus tapi harus kayak diturunin di gitu take karena down emang lagi udah iklannya. nggak boleh kayak gitu kan. Nah, Ah, karena waktu itu emang kita belum tahu sebenarnya oke. untuk secara peraturannya gitu Hmm. kan. Nah, jadi semenjak saat itu kita jadi kayak belajar gitu. Oh, oke, kita harus kayak pelajarin dulu, notes dulu yang boleh dan tidak apa, baru kita implementasi ini ke konten-konten kita gitu. Karena jangan Betul, sampai keulang lagi. Nanti betul, betul. takutnya itu tadi, oh ternyata udah jalan malah harus diturunin kan gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini juga gitu sebelum untuk kayak memulai bikin konten atau mulai bikin iklan, nah itu kita harus kayak benar-benar mempelajari dulu sih sebenarnya untuk yang ketentuan dari BPOM sendiri. Yang Gitu. dari Pak Irwan tadi harus dicek lagi Iya, gitu ya by detail ya. iya benar gitu. Oke. Nah, terus selain itu juga dari secara pertumbuhan marketnya gitu. Karena kan sekarang kayak yang tadi udah disampaikan sama Mas Martin juga gitu kan, bahwa sekarang tuh karena di era digital ini tuh konsumen tuh shifting behavior tuh cepet banget gitu. Betul. Yang tadinya itu kebiasaannya gimana, tapi karena mungkin pandemi itu kayak merubah behavior Tatanan juga kehidupan kan. kita ya. Iya, dan juga dari situ juga pada akhirnya tuh marketnya tuh cepet banget untuk berkembang gitu, karena akses informasinya tuh sangat gampang Cepet, gitu. Nah, jadi itu juga adaptasi untuk penyesuaian dari behavior ini gitu yang harus selalu kita terapin juga pada akhirnya gitu. Yang mungkin tadinya kayak kaget kan mungkin awalnya kok kayak gini ya, yang biasanya mungkin strategi yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar tapi kok sekarang udah nggak bisa ya gitu. Oh mungkin karena emang secara behavior itu udah berbeda. Jadi kita juga pada akhirnya tuh harus menyesuaikan gitu. Kayak yang tadi Mas Haikal gitu kan, tiba-tiba sekarang sering banget mantengin live TikTok gitu pagi-pagi. Padahal kan itu sesuatu hal yang baru juga yang tadinya mungkin kita nggak pernah lakuin sebelumnya gitu. Tapi karena itu tadi eranya itu berubah, terus juga secara marketnya itu berkembang, jadinya memang banyak hal yang perlu dieksplor. Oke, saya jadi penasaran nih bahwa ternyata dari cerita Mbak Lia bahwa dari PT Avo Innovation Technology ini pernah kena take down iklannya. Ini gimana nih? BPOM menegurnya gimana nih? Pengen tahu dong, kepo dong. Iya, jadi secara baik-baik sih gitu. Jadi kayak ngasih tahu ke kita, ada yang nggak boleh gitu kan. Oh ya udah pada waktu itu emang langsung kita ini juga akhirnya eksekusi untuk kayak oke, yang emang ditegur itu ataupun yang tidak boleh ya kita turunin. Statement, overclaim atau gimana? Waktu itu emang ada klaim yang tidak sesuai gitu. Misalkan mencerahkan gitu kan. Mencerahkan tuh nggak boleh ya? Memutihkan ya kayak waktu itu yang nggak boleh gitu, memutihkan. Tapi kan kata-kata itu tuh udah nggak boleh nih sekarang gitu. Jadi kita kan harus kayak memperbarui itu untuk secara klaimnya gitu. Karena dari BPOM sendiri kan juga kalau nggak salah emang ada pembaruan juga ya secara peraturannya, dan itu yang harus emang kita ikutin juga sih perkembangannya itu. Nah, ini dia yang satu hal yang memang dari para pelaku usaha itu harus update juga. Benar. Harus tahu juga di mana sih kita bisa cari tahu aturan-aturan ini sebelum beriklan gitu kan, dan lain sebagainya, jangan sampai terulang seperti kisahnya Mbak Lia. Iya, gitu ya. Oke, thank you Mbak Lia. Nah, sekarang mungkin Mbak Lia juga bisa sharing dong seperti apa sih strategi dari PT Avo Innovation Technology kalau seandainya nih ada ataupun suatu momen menghadapi hal-hal yang di luar rencana kita ataupun di luar dari harapan kita. Seperti apa untuk kita menghadapinya atau statement ataupun yang harus kita lakukan itu seperti apa sih Mbak? Oke, mungkin yang pertama sebagai mungkin kalau misalkan untuk pelaku usaha gitu kan, itu yang pertama kali adalah kita harus tenang dulu sih di diri kita sendiri. Karena kalau misalkan dari kitanya udah nggak tenang dan kita udah punya tim katakanlah gitu kan, kita menyampaikannya tuh juga nggak tenang kan, pasti mereka juga jadi panik gitu kan, yang bikin hara-huru pada akhirnya. Jadi yang pertama sih kita harus menyikapinya tuh dengan tenang, dan bagaimana kita juga menyikapi hal itu tuh untuk kayak mempercepat juga nih untuk perubahan dari strateginya. Kayak yang tadi sempat aku singgung juga gitu, bahwa strategi yang dulu kita pakai itu sekarang
sekarang tuh udah nggak match lagi nih Nggak relate dengan lagi. market gitu kan. Nah, berarti kan kita juga harus cepat juga kan untuk adaptasinya gitu. Nah, jadi itu tadi kita harus benar-benar adaptif dengan perubahan ataupun market yang sekarang. Dan juga yang kedua adalah kita jangan panik gitu. Kalau misalkan emang ada sesuatu hal yang sudah kita rencanakan dan pada akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Oke, don't be panic. Yang penting adalah jangan lupa untuk melakukan monitoring evaluasi gitu ya. Benar. Dan Kita juga lihat di mana itu ya. Satu lagi sih Mas Haikal gitu. Karena kalau untuk misalkan di masalah marketing, promosi gitu kan, itu kan juga untuk dieksekusinya atau praktikalnya tuh nggak ada yang exact gitu kayak ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. kan. Gitu kayak tadi sama yang dibilang Mas Martin juga gitu kan, bahwa gimana sih caranya kita udah kayak reach gitu kan 1 juta orang gitu. Nah, tapi apakah yang strategi yang kemarin ads yang udah dijalankan itu sekarang kita udah pakai itu juga pada akhirnya bisa meyakinkan audiens kita kan, itu juga belum tentu juga kan gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh trial and error tuh penting banget sih untuk kayak kita lakuin. Karena kalau misalkan kita nggak ngelakuin kayak gitu, kita juga nggak tahu yang mana sih strategi yang paling tepat untuk konsumen kita gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal sebenarnya. Yes ya, jangan takut salah gitu jangan ya. Takut salah gitu. Coba aja dulu, nanti setelah kita misalnya sudah mulai coba menerapkan, tinggal kita lihat ya evaluasi seperti apa. Benar gitu. Karena kayak anak kecil juga kan gitu. Misalnya lagi belajar jalan jatuh, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Karena itu kan proses belajar gitu. Baik. Nah, berikutnya nih untuk Mbak Lia gitu ya. Boleh dong Mbak share ke kita semua tips dan juga trik untuk membuat konten promosi yang menarik tapi tetap sesuai dengan ketentuan Badan POM. Contoh Mbak yang biasa dipakai sama perusahaan seperti apa sih Mbak? Yang jelas sih yang itu tadi sih Mas Haikal gitu kan. Jadi kita udah punya dokumennya kan sebenarnya untuk yang tadi yang diperbolehkan tuh apa, yang tidak diperbolehkan tuh apa klaimnya gitu. Jadi kita benar-benar harus mempelajari dulu sebenarnya untuk secara regulasinya atau ketentuannya itu seperti apa sih gitu. Nah, baru dari situ kita distribute ke tim, ini loh ada peraturan dari BPOM seperti ini gitu kan untuk pembuatan konten atau untuk pembuatan komunikasinya gitu kan. Nah, nanti dari tim itu juga mereka juga akan memperhatikan juga kata-kata yang kayak gini nih nggak boleh gitu. Jadi memang mengganti kata-kata yang pada akhirnya tuh lebih mungkin lebih sopan ya dalam tanda kutip ya. Karena kan mungkin yang diatur oleh BPOM itu tidak ingin membuat atau menakut-nakutin konsumen juga kan, yang pada akhirnya tuh itu jadi kayak merusak edukasinya. Oke. Gitu. Betul, Jadi mungkin itu tadi dari kita juga harus memilah kata yang bisa diterima juga oleh konsumen dan juga diterima oleh BPOM. Gitu. Nah ya, ini penting banget. Jadi sebelum nanti iklan, dicek dulu nih kata-kata apa aja yang dilarang gitu ya. Jangan sampai kena take down. Oke, nah sekarang saya mau ke Mas Martin. Ini kan menarik banget ya Mas Martin. Kalau seandainya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwan, kemudian dengan rambu-rambu dalam mengiklankan kosmetik gitu ya. Menurut Mas Martin sendiri apa sih yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk bisa membangun sebuah brand image kosmetik? Sementara kita nggak boleh nih menggunakan mencerahkan, memutihkan, gitu. Gimana ini membuat brand image yang menarik tapi disukai sama masyarakat? Kita pasti semua pernah tahu ada satu produk yang lakunya luar biasa tapi nggak boleh ngiklan. Apa tuh? Nah, saya nggak mau nyebutin, tapi pasti sebut, tahu. Jangan sebut. Dan penjualannya bisa membuat pemiliknya jadi konglomerat. Kalau dia tidak, tahu. Ya itu ya. Kalau dia bisa menjual sampai segitunya, itu sebuah tantangan kreativitas. Dia nggak boleh berkata-kata loh. Betul. Jadi nggak boleh ada muncul produknya. Nggak boleh muncul produknya. Betul. Nah, teman-teman kita bisa melihat hal itu. Satu, kita bisa terinspirasi. Bagaimana brand yang tidak boleh bicara aja penjualannya tinggi. Menarik. Kita bisa belajar satu itu. Yang kedua, menurut saya apa yang disampaikan Pak Irwan dan BPOM ini sangat penting buat kita sebagai konsumen. Karena jangan sampai juga klaim-klaim tersebut membuat orang kan dirugikan dengan itu ya. Jadi saya pikir diikuti kata-katanya dan cerita tadi dari Mbak Lia, kita tuh para marketer kreatif lah untuk membuat kata-kata yang tepat, bahkan tak berkata-kata sekalipun bisa laku. Nah, itu menarik kan? Jadi kita perlu melakukan studi kasus kenapa dia bisa begitu laku. Tak pernah menyebut produk, nggak pernah mengklaim sesuatu.
nggak pernah mengklaim. Ada statement yang menakut-nakuti. Ada bahkan ditempelkan dengan gambar yang menakut-nakuti, Iya, tetap aja tetap dia. laku. Kita perlu meneliti itu. Kenapa? What happened? Dia justru di mana-mana ditempelkan gambar yang sangat menakutkan tentang produk dia. Tapi laku keras. Tapi laku keras. Kacau ini. Oke. Kira-kira jadi intinya adalah kita perlu memahami cara kerja otak manusia. Jadi otak manusia itu yang namanya brand image itu tidak ada di dunia ini, tapi adanya di sini. Dan manusia itu merasakan sesuatu dikarenakan mengkaitkan pada suatu hal tertentu. Yang tadi yang saya sebutkan itu pertama kali dia membuat produknya tahun 60-an digunakan wanita, tadinya nggak ada wanita menggunakan. Oh ya? Nggak ada. Di dunia itu nggak ada. Dan terus kemudian tahun 60 dikoneksikan dengan sebuah gerakan bahwa perempuan akan terlihat lebih macho, lebih independen kalau dia pegang barang itu. Wow. Dan otak manusia itu bekerja dengan proses mengkait-kaitkan. Padahal nggak benar. Tapi kalau ada produk itu dengan tokoh ini seperti sepatu yang barangkali kita kenal brandnya, dia selalu strategi pemasarannya sepatunya dengan salah satu tokoh olahraga yang besar. Dan terjadilah koneksi di otak kita. Tapi brand yang sama, kalau kita bawa ke Baduy, orang Baduy pakai biasa aja gitu. Yes. Tapi kalau kita pakai, kita merasa, wah aku pakai brand ini gitu. Tapi kalau dibawa ke pedalaman, tidak merasakan. Jadi sebenarnya rasa itu diolah oleh para marketer ini biar bisa menempel kepada sebuah produk tertentu. Keren. Gitu kira-kira. Ini PR besar ini ternyata ya. Ini kita nggak cuma mikirin bagaimana platform yang mau kita pakai, tapi bagaimana cara kita kreatif itu tadi ya Mas ya. Iya. Oke, ada lagi nggak sih Mas Martin yang mungkin hal-hal basic yang harus diperhatikan oleh teman-teman para pelaku usaha, mungkin tidak hanya pelaku usaha kosmetik tapi seluruh gitu ya, dalam hal penggunaan digital marketing ini sendiri. Ada nggak sih yang hal basic yang harus kita perhatikan? Kalau saya lihat ya, dari beberapa tahapan 4-5 tahapan digital marketing itu yang paling penting adalah proses untuk mengenal produk dan market. Banyak orang yang tidak tahu siapa dirinya gitu. Apa kekuatan dirinya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kekuatan produknya, dia nggak tahu masalah apa yang dia akan selesaikan, kenapa dia berbeda, kenapa saya harus pilih kamu. Apa karena teman saya yang menyarankan? Kalau nggak ada teman saya yang nyaranin produk ini, produk kamu akan tetap dipakai atau tidak. Jadi orang-orang tuh nggak mengerti tentang proses awalnya ini. Mereka jago promosi ya. Tapi ketika ditanya sustainability-nya, seberapa tahan brand dia terhadap waktu. Nah itu menjadi pertanyaan besar. Jadi kembali lagi pengenalan produk, pengenalan diri, pengenalan klien atau customer dia itu menjadi sangat penting. Klise tapi menurut pengalaman saya dari tahun 2008 saya di digital marketing itu paling powerful tuh adanya di sana. Mereka yang kenal dirinya bisa mengkomunikasikan kelebihannya, kira-kira gitu. Oke, satu lagi Mas Martin, bagaimana sih menghadapi tantangan dalam membangun brand image kosmetik di media digital di saat persaingan kosmetik ini cukup tinggi? Banyak banget kalau kita lihat ya, nggak cuma sekedar produk-produk kosmetik yang sudah settle gitu ya, tapi banyak produk-produk yang bermunculan baru segala macam. Not only untuk wanita, tapi juga yang for men juga mulai banyak menjamur, yang lokal juga mulai banyak, yang startup juga mulai banyak. Ini gimana nih cara kita untuk bisa memenangkan persaingan ini seperti apa? Menariknya adalah sosial media itu lebih ramah kepada brand baru. Lebih ramah? Lebih ramahnya dalam artian seperti apa Mas? Brand-brand baru, UKM tim memiliki peluang yang lebih tinggi daripada brand besar di dalam sosial media. Di saat yang sama, itu terjadi karena spend attention ataupun tingkat perhatian dan fokus seorang tuh gampang sekali pindah. Yes. Gampang sekali pindah. Bagaimana menyiasatinya? Pertama, kita perlu untuk menargetkan, ini juga klise, niche marketnya itu betul-betul kita tahu gap mana yang bisa kita isi di dia. Terus yang kedua, karena kita tahu mereka selalu berubah. Kita harus inovasi produk, inovasi kemasan, inovasi influencernya, inovasi pesannya itu harus berkala sekali. Karena orang-orang ini bosenan. Iya. Bosenan, dia mudah sekali mendapatkan brand lain. Dulu tuh harus ke toko sebelah. Sekarang hanya swipe aja kan. Jadi betul-betul kita harus nggak ada
lagi alasan sebuah perusahaan tidak memiliki divisi riset sebenarnya. Yang terus-menerus berpikir, besok kapan nih? Karena orang ini besok lagi mikirin hal lain. Iya. Jadi ini tantangan besar tapi peluang besar. Brand-brand yang masih baru bisa masuk ke pasar dengan lebih mudah juga. Hanya karena dia baru, itu aja. Hanya karena dia baru. Oke, wow. Ini luar biasa ya, menarik. Jadi kepo juga gak sih misalnya kalau dari kacamata Mas Martin sendiri, ini untuk para pelaku UMKM gitu. Kira-kira ketika mereka ingin coba memulai digital marketing, kira-kira spare budget yang minimal banget, yang kira-kira mereka harus siapkan itu berapa sih? Harusnya gitu. Untuk yang ya optimal mungkin ya lumayan lah untuk bisa membangun awareness itu seperti apa sih, berapa sih yang harus dibutuhkan? Tadi Mbak Lia juga kan dari startup udah nyampein ya 15% boleh. Tapi yang paling dari waktu zaman-zaman kira-kira tahun 2018 enak loh. Iklan 1 juta pasti dapat 10 juta. Wow. Pasti itu. Baliknya ya pasti, cepat ya. 10 kali lipat. Tapi sekarang sudah tidak terjadi hal seperti itu. Nah, bagaimana budgetnya, kita perlu memahami secara utuh bagaimana melakukan customer lifetime value kita. Kita perlu menghitung bahwa satu orang yang bisa closing sama kita ini, dia akan spend budget berapa berdasarkan data klien kita selama ini. Kalau Dian Martin beli kosmetik A, berapa lama saya akan menggunakan kosmetik itu sebelum berpindah? Yes. Contoh salah satu brand kopi yang paling besar tuh kira-kira dia sudah hitung tuh satu orang tuh 10 tahun. 10 tahun itu berapa jumlah cup kopi yang diminum dalam per bulannya itu. Terus dia udah tahu jumlahnya sekian. Jadi ketika dia customer akuisisi, dia mendapatkan satu customer, dia tahu si customer ini akan belanja 10 tahun sama saya dengan angka sekian per bulan. Dan tiba-tiba dia bisa menciptakan sebuah promosi yang gak masuk akal. Ya kayak kata orang bakar uang, padahal tidak, karena dia udah hitung customer lifetime value-nya. Bahkan warteg pun bisa hitung customer lifetime value. Jadi ada warteg dekat salah satu kantor saya. Di kantor itu misalnya orang makan di sana itu ternyata 1 tahun. Jadi 1 tahun berapa kali, 52 minggu, seminggunya dia 5 hari kerja, berarti 250 kali dia makan di sana, atau dia hanya setengahnya, berapa untungnya, terus kemudian dikalikan, ini bisa dijadikan budget juga untuk marketing kita. Sebab kita tahu tiap kali akuisisi orang bertahan sekian lama sama kita. Jadi PR besar sebenarnya ya, mudahnya tadi bisa juga gunakan juga 15%, saya juga kalau nggak mau repot ngitung gitu ya udah pakai 15%, 10%, 15% gitu. Oke, wow. Jadi harus sampai sedetail itu ya. Mantap banget ya. Baik, sekarang saya mau kembali lagi ke Pak Irwan. Pak Irwan sebenarnya jadi boleh nggak sih share tips apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, pemilik notifikasi ataupun riset modifikasi ya, bagaimana agar iklannya ini bisa tetap menguntungkan bagi pelaku usaha dan juga bagi masyarakat tentunya. Ya. Pertama, tipsnya yakinkan bahwa produk yang diiklankan itu mempunyai izin edar. Ya. Ini suatu hak kepada si masyarakat dan juga suatu hak untuk si penjual. Kenapa? Agar kita yakin bahwa produk yang kita iklankan itu sudah dievaluasi keamanan, mutu, dan manfaatnya. Dan yang kedua, kita yakin bahwa produk itu ada yang bertanggung jawab apabila pada saat diedarkan terdapat sesuatu hal yang dipertanyakan terhadap mutu, manfaat, dan khasiatnya. Jadi, kalau kita mengiklankan, kemudian produknya bermasalah, kita sudah tahu siapa yang bertanggung jawab. Ya, itulah maksud tujuan dari kita yakin
kita perlu meyakinkan bahwa produk kita itu telah mempunyai izin edar. Jadi ini manfaat untuk si yang mengiklankan produk, ya. Jadi bukan hanya untuk masyarakat saja, bukan hanya wah kita mengiklankan yang izin edarnya ya supaya tidak di take down Badan POM. Jadi jangan pemahamannya seperti itu. Pemahamannya untuk kita. Nah, kita melakukan untuk kepentingan kita, ya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa kosmetik ini adalah produk kreatif. Ya. Perkembangan produk kosmetik ini sangat cepat, berbeda dengan produk obat, produk produk suplemen kesehatan, produk obat tradisional, ya. Perkembangannya sangat cepat. Ya. Ini adalah produk yang membutuhkan kreativitas untuk produknya. Untuk produknya saja membutuhkan kreativitas, apalagi terhadap iklannya. Jadi, buatlah iklan yang kreatif terhadap produk yang akan dipromosikan ini. Namun tentu kreativitas harus tetap sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Kemudian yang berikutnya, pahamilah klaim kosmetik ini. Ya. Pahami klaim kosmetik, jangan asal tiru saja. Pahami dari sisi definisi kosmetik itu seperti apa, kemudian pahami regulasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu yang menyebabkan kita bisa memberikan suatu kepercayaan kepada konsumen kita bahwa apa yang kita iklankan, apa yang kita promosikan itu benar apa adanya. Ini adalah suatu industri yang membutuhkan kepercayaan dari si produsen, dari si pengiklan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Jadi jangan sampai iklan yang dipromosikan oleh si pengiklan, produsen itu tidak benar. Tentu ini akan menyebabkan kerugian dari si produsen sendiri, si pengiklan sendiri. Dan yang berikutnya, yang terakhir, bagi si penotifikasi yang mempunyai izin edar, rutinlah untuk memonitor iklan yang ada di media, termasuk media sosial. Kenapa? Karena banyak iklan yang dipromosikan di media online atau media lainnya tidak pengetahuan si penotifikasi. Jadi apabila diminta pertanggungjawabannya, si penotifikasi juga kebingungan, ini siapa? Ya. Dan yang lebih penting lagi, bagi penotifikasi, kami memang menghimbau supaya memonitor terus iklannya. Kenapa? Iklan produk kosmetik ini sangat mudah dan murah. Dan dibandingkan dengan produk lain, produksi kosmetik ini juga relatif lebih mudah. Dampaknya apa? Dampaknya banyak pemalsuan, banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di media online, sementara si pemiliknya tidak mengetahui. Nah, apabila dalam kita melakukan monitoring terhadap iklan produk-produk kita kadang-kadang bisa mengetahui, wah ini kok produknya banyak beredar ya, saya tidak pernah memproduksi sebanyak ini, atau kok penandaannya seperti ini, padahal yang saya buat penandaannya, kemasannya tidak seperti ini. Nah, kita sudah bisa langsung mengetahui bahwa produk yang beredar di pasaran itu bukan punya kita, bukan milik kita, bukan kita yang bertanggung jawab. Nah, kita bisa melaporkan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk melakukan
kegiatan iklan kosmetik di media ini bukan hanya bagaimana kita tidak di take down, bagaimana kita mematuhi peraturan, bukan hanya itu saja, tapi juga lebih kepada kepentingan kita sendiri. Ya, iklan kita benar, kita juga selamat dan kita juga akan besar. Gitu Mas Eka. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan penjelasannya. Teman-teman sekali lagi untuk seluruh narasumber kita luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak untuk Pak Irwan, kemudian juga untuk Balia dan juga Mas Martin. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Irwan dan juga seluruh narasumber yang sudah masuk ya. Saya coba akan bacakan dulu ini pertanyaan pertama untuk Pak Irwan. Pak Irwan, kalau iklan kosmetik itu harus diregistrasikan dulu enggak sih? Kan kalau di OT iklan itu harus didaftarkan ke Siapik gitu. Nah kalau untuk kosmetik seperti apa Pak Irwan? Ya, makasih Mas Ekal. Sekali lagi kami sampaikan. Untuk produk kosmetik, iklannya ini tidak perlu didaftarkan. Ya. Hanya apabila telah ditayangkan, sudah ada di media, ya, apakah itu media massa atau media sosial, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini Badan POM melakukan pengawasan setelah iklan itu ditayangkan. Jadi ini memang suatu kepercayaan Badan POM terhadap pelaku usaha dan kami harapkan kepercayaan ini memang dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewajiban kita, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini suatu peluang dan juga tantangan untuk kita semua. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Selanjutnya pertanyaannya untuk Mas Martin. Mas Martin, indikator apa saja sih untuk mengukur brand image dari suatu produk baru? Terima kasih. Ini pertanyaannya dari Mawar. Silakan. Ya, ini menarik ya. Pertama adalah kita indikatornya adalah dari grup yang kita harapkan mengenal brand kita. Jadi kita perlu melakukan survei di dalam grup tersebut, karena kan ini brand baru. Apakah core value kita tersampaikan? Apakah kita ingin dikenal dalam segi fungsi, apakah sustainability, atau eco-friendly, atau apa. Jadi kita bisa melakukan survei, apakah kita berhasil mendeliver core value kita. Kalau core value kita tidak terdeliver, ya mungkin yang jago jualan itu salesnya gitu ya. Tapi core value-nya nggak terdeliver dan itu pendek sekali masa durasi sellingnya dia. Jadi perlu sekali kita mengeceknya adalah core value kita tersampaikan atau tidak. Kira-kira gitu. Oke, yang pertama berarti artinya perusahaan itu ataupun dari timnya harus tahu dulu ya core value-nya apa dan ngecek nih terdeliver atau enggak. Ada nggak indikator, oh ternyata core value itu tuh sudah terdeliver dengan baik gitu. Ada nggak sih Mas? Ya kayak misalnya saya sebut satu brand, itu apa yang muncul di kepala kita kan. Oh oke, berarti looks like kayak mungkin dari istilahnya mungkin personal brandingnya gitu kali ya. Betul, jadi ini ada dua. Kadang-kadang para founder itu kuat di personal branding, tapi produk brandingnya kalah sama personalnya. Nah nanti ketika foundernya nggak ada, produknya juga ikut nggak ada tuh. Oke. Jadi harus dua-duanya personal sama produk branding jalan-jalan dua-duanya. Harus kuat ya. Harus kuat dua-duanya. Betul. Nah pertanyaan berikutnya ini untuk Balia. Balia, ini juga kayak dari Mawar ya pertanyaannya. Dalam beriklan di digital ditentukan platform yang sesuai dengan target market kita. Konten yang akan disampaikan, timing dan juga frekuensi beriklan. Ada nggak sih faktor lain gitu ya yang juga harus kita perhatikan yang mungkin akan menentukan dalam keberhasilan beriklan khususnya dampak pada revenue perusahaan? Duh panjang ya pertanyaannya ya. Oke. Nah mungkin yang bisa diperhatikan itu juga dari segi engagement gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah mendistribusikan konten kita di platform sosial media, itu kan juga kita akan melihat juga seberapa engage sih audiens kita dengan brand gitu. Nah biasanya kalau semakin engage audiens itu dengan brand, biasanya mereka akan semakin willing untuk melakukan suatu action.
gitu. Akan sangat mudah ya. Akan sangat mudah gitu. Nah, jadi untuk indikator lain itu make sure bahwa audiens itu tuh udah kayak engage sama kita gitu. Nah, makanya yang tadi kita benar-benar harus kenal dulu audiens kita, gimana cara kita mau berkomunikasi dengan mereka yang pada akhirnya mereka bisa engage sama kita gitu. Jadi segala informasi yang kita sampaikan itu akan lebih mudah diterima. Nah, sekarang the next question is bagaimana cara kita untuk punya engage yang kuat dengan misalnya followers kita gitu misalnya kalau di sosial media. Oke, itu tadi sebenarnya balik lagi ke platform behaviornya gitu. Beda platform, treatmentnya tuh berbeda gitu. Kalau di TikTok katakanlah gitu kan, kontennya tuh yang ringan tapi tuh bisa menghibur juga. Gitu. Yang receh gitu ya. Sebenarnya nggak receh juga gitu. Balik lagi sebenarnya ke brand image-nya yang tadi udah disampaikan sama Pak Martin juga kan gitu. Karena nggak semua brand itu bisa cocok nih pakai yang konten-konten receh. Oke, betul. Gitu kan. Nanti kalau misalkan kita pakai yang receh padahal segi brand image-nya tuh dia lebih eksklusif, lebih premium. Tapi ditepin kayak gitu kan jadi merusak. Gak nanti cocok. jadinya nggak sustain kan pada akhirnya untuk secara long term gitu. Nah, jadi disesuaikan sebenarnya tuh yang ringan dan menghibur untuk yang dari sisi positioningnya tuh seperti apa, dari segi brand image-nya tuh seperti apa gitu. Karena itu nanti juga akan amplifying juga gitu. Nah, beda juga kayak di Twitter. Twitter juga nanti treatmentnya beda lagi gitu. Kalau di Twitter tuh mereka lebih suka katalah untuk dibikin thread gitu kan. Kira-kira tuh apa ya topik-topik apa yang cocok gitu kan. Terus juga informasi apa yang cocok juga. Jadi kita ketika bikin thread itu tuh emang benar-benar informatif pada akhirnya sama mereka. Ternyata yang nge-like jadi banyak, yang nge-repost jadi banyak, yang komen juga banyak gitu. Wah, ini seru banget. Bu Tita kayaknya kurang deh ini jamnya ya. Waktunya kayaknya kurang deh. Mas Martin, saya boleh nanya lagi ya? Boleh nanya ya Bapak Setia, pertanyaan pribadi. Tapi siapa tahu bermanfaat untuk semuanya. Kalau tadi kan buat para pengguna Twitter gitu kan, saya lebih suka dan juga tadi sudah disebut Balia, memang kalau untuk pengguna Twitter itu akan lebih suka dengan thread gitu kan. Suka baca kepo apa lagi selanjutnya gitu kan. Nah, kalau tadi di TikTok mungkin sekarang trennya adalah lebih banyak ke live shopnya gitu kan. Nah, kalau untuk Instagram nih Pak Martin, saya pengen kepo juga. Apakah sekarang ini trennya Instagram atau algoritma Instagram dia lebih suka untuk yang posting feed carousel atau masih di reels nih Pak? Ini sekarang kayaknya kepo ya Pak ya dikit ya Pak. Iya ya? betul. Ada sebuah tren baru mungkin karena si TikToknya nih lagi rising di video, justru dia balik ke karuselnya. Karuselnya. Karena dia pengen jadi punya pembeda. Kemarin tuh mungkin ya perusahaan besar aja bisa lupa jati diri. Betul. Lupa jati diri. Waduh, kalau seberang sana ini begini ya kita ke sana, ternyata kan dia jadi ngekor terus kan. Ngekor terus dan kurang ini. Jadi sekarang itu carousel juga malah bagus di Instagram. Di Instagram. Tapi begini, nggak tahu 2 bulan lagi. Oke, jadi artinya perubahan itu cepet ya? Cepet dan begini teman-teman semua. Saya punya follower 60 di TikTok. 60 aja. Saya posting satu buah video yang nggak receh, ngomongnya lambat kayak gini. Dan saya dimaki-maki banyak orang, ngomongnya lambat banget sih Pak. Tapi viewernya 2 juta. Viewernya 2 juta dalam beberapa hari. Follower 60. 60 orang, bukan 60K. 60K. Bukan. Dan langsung jadi beberapa puluh ribu lah setelah itu. Wow. Jadi saya percaya sama quality content. At the end of the day, konten kamu menarik gak sih? Dan setiap orang tuh tahu apa arti kata menarik. Semua orang tahu. Oke. Kadang-kadang dia main lempar konten yang dia sendiri aja nggak demen sebenarnya. Dia harus nanya, ini konten kalau lewat di monitor saya tuh saya mau nonton gak sih? Kalau saya aja nggak mau nonton, gimana orang lain? Betul. Jadi at the end of the day, algoritma akan membantu itu, tetapi fokuslah kepada seberapa kuat kualitas dari ini. Kuno banget ya, quality konten semua orang. Tapi kadang-kadang orang suka lupa dengan dia ingin begini. Sekarang lagi ininya gini. Tapi konten dia emang gak menarik. Mau platformnya apapun ya nggak akan bisa naik gitu. Oke. Berarti artinya kalau saya boleh simpulkan sekarang trennya saat ini gitu ya. Kalau di Instagram mostly cenderungnya lebih ke feeds carousel gitu ya. Nah, setuju gak sih? Nanya lagi, boleh ya Bu Tita ya? Boleh ya? Setuju gak sih Mas Martin gitu? Kalau ada statement, kalau untuk konten-konten yang ringan, yang receh, yang itu lebih bagus postingnya di TikTok. Tapi kalau untuk konten-konten yang agak
bagus, maksudnya dalam tanda kutip yang agak ada isinya, itu lebih bagus di reels. Setuju nggak sih dengan statement seperti itu? Saya tadi setuju sama Mbak Lia. Tergantung core value kita. Saya lebih kepada, dulu saya begitu. Saya pikir ini nggak boleh lagi, makanya saya nggak mau main TikTok. Oke. Karena kata saya, apa yang saya omongin keberatan di sana. Iya, Toto joget gitu kan. Atau jogetnya apa. Joget gitu kan, Bu. Ya kan? Ternyata saya bikin konten di TikTok tuh nggak pakai muka saya. Oke. Dan bisa Voice juga, over ya? cuman voice over aja. Oke. Bisa juga sampai 2 juta view, terus aja jalan lagi sampai sekarang. Dan orang komen-komen sampai ratusan sampai ribuan barangkali. Ini tapi yang saya juga ngomongin apa sih Mas isinya? saya ngomongin tentang bisnis, bagaimana develop bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kembali lagi adalah boleh awal-awalnya, oh iya ini cocokan ini di sini, tapi balik lagi ke core value kita. Kita tuh punya ruhnya di mana? Karena suara ini adalah, suara atau media itu adalah transportasi dari ruh kita. Yes, setuju. Kalau misalnya kita nggak punya ruh, mau transportasinya pakai jet juga jetnya jadi jet kosong. Jadi harus punya ruhnya dulu, core value-nya, jiwanya dulu. Oke, menarik. Saya takut kelamaan nih jadinya ya. Oke, sementara pertanyaan sudah habis semuanya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita. Nanti kalau seandainya dirasa masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu ya di hati Bapak Ibu semuanya, nanti bisa menemui narasumber langsung ya. Dan jangan lupa sekali lagi setelah ini kita masih ada kuis Bapak Ibu. Panitia sudah menyiapkan 10 hadiah terbaik untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Nah, sebelum kita tutup boleh dong berikan closing statement untuk narasumber. Yang pertama dari Mbak Lia, closing statement ataupun pesan-pesan untuk seluruh peserta kita. Silahkan Mbak Lia. Oke, ya jadi kalau dari saya yang pertama nggak bosan-bosan untuk kayak ngingetin, jadi harus pertama kenal dulu siapa target audiensnya, karena dari situ itulah kita lebih mudah untuk membuat dari strategi plan kita, baik itu dari marketing, product innovation dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan bahwa dari teman-teman semua itu mengenal dari target audiensnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Lia, boleh? Kemudian saya minta juga untuk closing statement dari Mas Martin. Ini hal-hal apa saja sih yang harus kita ingat gitu ya untuk membangun brand image. Silakan Mas. Ya, jadi berpikirlah long term. Long term pada at the end of the day kita kan juga pengennya panjang. Jadi pikirlah long term. Terus yang kedua, kalau memang masalahnya adalah transaksi yang cepat, pengen terjadi transaksi yang cepat, kita dari Asosiasi Digital Marketing tuh setiap tahun kita memberikan kuliah digital marketing di UGM, UI, UPH, dan banyak kampus. Kita punya tahun lalu 20.000 mahasiswa yang belajar. Dan mereka nyari produk, Mas, untuk dijualin. Kalau nanti dari BPOM bisa bekerja sama, kita dengan senang hati agar produk UKM Indonesia ini yang dipromosikan oleh mahasiswa kita. Yang mereka sedang belajar digital marketing ini bisa praktek langsung dengan mempromosikan produk-produk tersebut. Ini bagaimana Mas? Kerjasama, gratis atau seperti apa? Nanti kita bisa bicarakan. Nanti bicarakan. Saya bisa ikutan. Iya, dengan senang hati. Ikutan dengan ya. senang hati. Saya jadi mahasiswa boleh nggak sih Mas? Belajar gitu boleh nggak sih Mas? Boleh, boleh. Gratis nggak? Ya boleh lah buat Mas Eka. Alhamdulillah ya. Satu lagi saya minta closing statement dari Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya, makasih Mas Rizka. Sedikit, kalau konsultasi sama Badan POM pasti gratis, Pak. Ini bukan closing statement untuk kegiatan bagaimana kita memberdayakan pelaku usaha ya, tapi hanya closing statement untuk kegiatan ini ya. Karena Badan POM, terutama Direktorat Pengawasan Kosmetik, akan lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan agar pelaku usaha memahami ketentuan peraturan. Jadi kalau boleh kami simpulkan dari pembahasan kita siang ini, bahwa kosmetik itu adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Dan ini membutuhkan kreativitas. Ya. Dan untuk bisa besar, itu membutuhkan kontinuitas. Oleh sebab itu, kami mengajak
teman-teman pelaku usaha, mitra Badan POM, supaya bisa besar seperti industri kosmetik yang telah kita kenal. Patuhilah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kosmetik ini, termasuk dalam hal ketentuan yang berkaitan dengan iklan kosmetik. Bagaimana caranya? Pahamilah regulasi dan ketentuan yang telah ada. Demikian Mas Haikal, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, tepuk tangan juga dong untuk Pak Irwan, boleh Bapak Ibu semuanya ya. Luar biasa sekali ini di Positif Podcast Kosmetik Inspiratif di session kedua siang hari ini. Luar biasa sekali, terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh narasumber ya yang sudah hadir. Selanjutnya Pak Irwan mohon berkenan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom kami mohon untuk dapat membuka fitur kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Iya, berikan senyum terbaiknya. Sekali lagi cek klik boleh? Iya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Pak Irwan, sehat selalu. Baik hadirin sekalian, jangan lupa ya setelah ini kita akan ada kuis. Iya, makasih Pak Martin. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih banyak Pak Irwan. Setelah sesi ini kita akan ada kuis ya. Dan tentukan juga jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya untuk follow Instagram kita ya. Di @waskos.bepom dan juga jangan lupa kunjungi subsite Direktorat Pengawasan Kosmetik waskos.pom.go.id untuk bisa mendapatkan update informasi seputar kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu dan sekalian ya, tadi kita sudah dengar paparan dari 3 narasumber kita, tentunya sangat luar biasa. Seperti yang Haikal bilang di awal tadi, kita akan ada kuis nih. Untuk seluruh peserta boleh dipersiapkan jari jemarinya untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh Badan POM, oleh panitia, karena ada 10 hadiah menarik yang sudah disiapkan. Boleh, ini bagaimana mekanisme kuisnya? Bisa langsung buka di mentimeter.com ya. Boleh silakan Bapak Ibu, dan untuk operator ditampilkan mentimeter.com. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Kodenya adalah, berapa tuh kodenya tuh? 61684569. 61684569. Yuk silahkan masuk semuanya Bapak Ibu, baik yang online ataupun yang offline. Silahkan bergabung ya melalui Mentimeter.
Mentimeter.com. Ya, sudah banyak yang masuk. Baru 14 player, 16. Ayo. Kodenya adalah 61884569. 2 menit lagi kita close. Ayo, langsung masuk 61884569. Sudah 70. Yuk. Sekali lagi silakan masuk 61884569. Jangan lupa sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengisi link daftar hadir dan juga link survei. Untuk Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, link survei sudah kami kirimkan di kolom komentar ya. Nanti bisa Bapak Ibu untuk bisa mengisi link survei terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir dan juga link sertifikat karena sertifikatnya dan KP dari IAI ya. Sudah 100 lebih. 1 menit lagi, kita tunggu 1 menit lagi. Yang belum join silahkan join. Kodenya adalah 61884569. Terima kasih banyak Mas Martin. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Lia ya. 30 detik lagi. Iya. 30 detik lagi. Kodenya jangan lupa 61884569. Pastikan Bapak Ibu untuk join karena panitia sudah menyiapkan 10 hadiah untuk 10 orang yang beruntung. Baik, sudah mendekati 150 peserta yang join. Iya. Terus bertambah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita langsung play, cukup waktunya. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Siap-siap Bapak Ibu fokus ya. Jawab pasti gampang banget ini soal-soalnya yang sudah disiapkan. Ya sudah 150 peserta nih. Pertanyaan pertama, industri kosmetik di Indonesia terdiri dari berapa golongan? Kalau tadi menyimak paparan dari Ibu Deputi pasti tahu ya. Jawabannya A, B, atau C? Jawabannya A, masih ada yang salah ya, baik. Semangat untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, harap bersiap-siap tapi sebelum kita lihat dulu nih perolehan ranking sementara. Asik. Siapakah yang memimpin di klasemen sementara? Ada Ibu Yulian. Yulian teh cewek apa cowok ya? Cewek kali ya? Atau cowok kali ya? Ya mana aja deh ya. Pertanyaan kedua, siap-siap. Pertanyaan kedua. Di bawah ini merupakan jenis media periklanan kecualai. Jangan lupa ada kecualainya Bu. A, B, atau C? Kita lihat jawabannya apakah A, B, atau C? Jawabannya C. Wow, luar biasa. Yang salah semakin sedikit, keren banget ya. Klasmen sementara Pranita. Wow. Jangan lupa sekali lagi nanti untuk pemenang kuis ya 10 besarnya untuk bisa menuliskan nomor HP di kolom chat ya. Siap-siap untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Informasi yang tercantum pada penandaan kosmetik harus kecualai. Ayo dipilih, jangan sampai salah ya Pak, Bu.
Sudah menjawab semuanya? Sudah, 154 orang. 160, 159, 160. Oke, jawabannya adalah C. Wah, masih ada yang salah nih ya. Gak apa-apa, masih ada 2 pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi kami ingatkan nanti untuk 10 besar, untuk para pemenang jangan lupa menuliskan nomor HP di kolom chat ya. Pertanyaan selanjutnya. Yang merupakan jenis kosmetik adalah A. Sabun, B. Salep, C. Puyer. Hehehe, gampang banget ya. Beberapa kali tadi di-mention. Masih ada yang salah. Baik, kita doakan bersama ya. Semoga yang menjawab salah kembali ke jalan yang benar ya. Baik. Kita lihat klasemen sementara. Siapa nih? Bapak Setia. Wih. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu siap-siap pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, iklan kosmetik tidak boleh diperankan oleh kecuali dua, satu. Jawabannya adalah 70% menjawab artis. Dan itu dia jawaban yang benar ya. Tidak boleh, kecuali Bu, ada kecualinya ya, aduh. Tidak teliti, ada kecuali. Klasemen sementara kita lihat selama sekali lagi untuk 10 pemenang bisa langsung, wow ini dia Ibu Vivi Nur Indah Sari sebagai top one-nya ya. 10 pemenang bisa langsung menuliskan nomor handphone di kolom chat ya semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Untuk nanti bisa langsung konfirmasi nomor handphone Anda di kolom chat untuk bisa dikonfirmasi oleh panitia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah bergabung secara daring ataupun luring ya. Dan terima kasih juga dan kita nantikan terus positif ya. Podcast Kosmetik Inspiratif, saya Haikal Saputra mewakili panitia yang bertugas. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love.